Pemirsa, penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter logistik TNI Angkatan Udara. Berikut laporan rekan kami, reporter Faisal Rinaldi yang turut serta dalam pengiriman bantuan melalui Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini sedang dilakukan proses loading atau persiapan untuk pendistribusian beberapa bantuan dari Bandar Udara Komodo Labuan Bajo untuk menuju ke wilayah Wangko di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih pemirsa ada sekitar 1 ton bantuan yang hari ini diberikan oleh TNI Angkatan Udara untuk ke wilayah tersebut. Beberapa bantuan-bantuan ini berupa makanan, kemudian juga ada obat-obatan dan keperluan mandi dan lain sebagainya. Nah, seperti apa pemirsa proses pendistribusian ini? Kita ikuti sama-sama. Angkatan Udara sendiri mengoperasikan atau mendistribusikan seluruh pesawat yang ada di Angkatan Udara, baik itu pesawat transport, angkut berat, angkut sedang sampai dengan angkut ringan, juga pesawat helikopter, kemudian ada juga pesawat kasa dari Lanut Abdurrahman Saleh yang melaksanakan kegiatan pemotretan udara. Di samping distribusi logistik dan personil, Ya pemirsa, saat ini kami sedang perjalanan menuju ke wilayah Riau dan juga Wangko di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di mana di sini kami membawa sejumlah bantuan dari TNI Angkatan Udara. Pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini bantuan berupa makanan, kemudian juga ada alat mandi, sabun, sikat gigi, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa makanan bergizi seperti ikan sarden, kemudian juga susu, dan masih banyak lagi pemirsa. Totalnya memang hari ini yang diberikan ke wilayah tersebut ada sekitar 1 ton bantuan yang kurang lebih akan menempuh perjalanan selama 1 jam dari Labuan Bajo menuju ke wilayah Wangko. Ya, pemirsa, inilah proses pendistribusian atau penyaluran bantuan yang diberikan oleh TNI Angkatan Udara untuk masyarakat di wilayah Wangko, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Anda bisa saksikan pemirsa betapa bahagianya mereka menerima bantuan yang diberikan ini. Makanan berupa, Pak izin Pak, namanya siapa Pak? Saya dari Puradiaraman. Puradiaraman Dedi. Pak, senang nggak Pak menerima bantuan ini? Senang nggak, tahu nggak? Kami terima kasih atas bantuan ini. Karena selama ini kami belum tersentuh. Ada beras 2 kilo dengan susu 2 kaleng, terus gula 1 kilo. Jadi kami bersyukur ya. Nah, semoga bantuannya bisa dimanfaatkan dengan baik Pak. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari warga terkait dengan bantuan yang memang sudah diterima dari TNI Angkatan Udara untuk mereka yang memang di sini masih sangat-sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini Anda bisa lihat satu pemirsa bagaimana warga masih terus bolak-balik ke area ini untuk bisa mengambil sejumlah bantuan yang diberikan dari TNI Angkatan Udara. Ada sebanyak 1 ton bantuan yang memang hari ini disalurkan untuk di wilayah Riau dan juga Wangko di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu bantuan di-drop ke sini untuk diberikan ke mereka dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dari Nusa Tenggara Timur, Faisal Rinaldi, Indra Gali, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengupdate mengenai penanganan gempa NTT sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Majen TNI Pik Budianto, Pangdam 9 Udayana. Selamat pagi Pak Budianto. Selamat pagi.
Ya, Pak Budi mungkin bisa dijelaskan ini penanganan gempa di NTT sejauh ini seperti apa? Apakah masih ada daerah yang terisolir, Pak Budi? Terima kasih. Saat ini saya berada di posko utama penanganan bencana alam, yaitu di Kota Labuan Bajo, Ibu Kota Manggarai Barat. Perlu diketahui bahwa kita sampai saat ini sudah menginjak ke hari ke-8 penanganan bencana gempa. Kita seluruhnya dalam hal ini TNI, darat, laut, udara, dibantu dengan unsur yang lain, BNPB, BPBD, Basarnas, Tagana, unsur Pemda sendiri, kita bersinergi membantu masyarakat yang terdampak gempa. Secara umum, seluruh daratan Flores terdampak. Kekuatan yang besar yang berdampak adalah di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nagekeo, Sika. Ada satu daerah terpencil, yaitu di Pulau Palue, di sebelah utara Kabupaten Sika. Itu sudah kita distribusikan bantuan logistik berupa makanan, minuman, air bersih, kemudian tenaga kesehatan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa di daerah atau di Pulau Palue tersebut. Demikian. Baik, Pak Budi, sebenarnya apa yang menjadi tantangan pada saat penyaluran bantuan, Pak? Memasuki hari ke-8 ini kan memang bantuan sudah bisa diterima oleh banyak sekali masyarakat yang menjadi korban terdampak di sana. Untuk saat ini penyaluran distribusi atau distribusi bantuan logistik dari pusat maupun daerah sudah kita laksanakan dengan baik. Akses yang tadinya terputus, jalan yang tadinya ada yang rusak sudah diperbaiki. Kemudian saat ini tantangan yang signifikan yaitu kebutuhan air bersih memang harus kita selalu suplai. Dan untuk penyaluran logistik tersebut, kita pasokan BBM, kita harapkan lebih harus ditambah. Untuk itu kita mengharapkan dari otoritas yang berwenang untuk pasokan BBM kita di daerah Flores ini agar bisa ditambah, sehingga penyaluran atau distribusi bantuan logistik akan lebih lancar. Dan perlu diketahui untuk tantangan yang berikutnya di pulau terpencil yaitu Pulau Palue, untuk akses menuju ke sana di samping lewat udara, ini kita butuh sarana angkut air yaitu lewat kapal, supaya bantuan logistik yang diperlukan sana bisa dibawa dengan jumlah atau volume yang lebih banyak. Perkiraan waktu penyaluran logistik dari daratan Flores atau dari Kabupaten Sika yang terdekat menuju Pulau Palue, waktu tempuhnya paling cepat adalah 5 jam menggunakan kapal. Kemarin sudah dilakukan distribusi logistik oleh KRI dari Kodairal, kemudian helikopter dari TNI AU dan TNI AD, serta Polri juga sudah mengirimkan bantuan, Basarnas juga. Namun untuk menuju Pulau Palue kita harapkan lebih sering dilaksanakan distribusi agar bisa memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak di pulau tersebut. Demikian. Pak, untuk kegiatan di pengungsian sendiri ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ada trauma healing atau bagaimana kegiatan di pengungsian saat ini? Betul, saat ini kita sudah memulai kegiatan pemulihan psikologis bagi masyarakat yang terdampak gempa. Di tempat-tempat pengungsian kita berusaha memulihkan di samping kesehatannya yang kena dampak, orang-orang yang sakit karena dampak gempa tersebut, tenaga kesehatan sudah kita dorong, selanjutnya ditangani. Apabila yang tidak tertangani di daerah pengungsian atau rumah sakit lapangan, kita rujuk ke rumah sakit
daerah yang lebih besar. Selanjutnya kegiatan di tempat pengungsian, kita membuat suasana agar para pengungsi, terutama anak-anak, tidak merasakan dampak yang terlalu berat. Kita tenaga kesehatan dengan unsur-unsur masyarakat yang lain menghibur dan kemudian membangkitkan moralnya. Salah satunya adalah masyarakat yang di Pulau Palue, sudah ada beberapa yang kita evak menuju daratan Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Sika, Kota Maumere. Mereka kita bawa untuk menghindari dampak psikologis yang lebih berat. Dan saat ini juga kita mulai pendataan aset-aset warga atau pemerintah yang terkena dampak kerusakan, mulai dari jembatan, jalan, rumah sakit, sekolahan, bahkan rumah warga yang terkena dampak kita catat dan untuk kita laporkan untuk tindak lanjut perbaikan selanjutnya. Demikian. Pak Budi, tadi salah satu menjadi fokus dan tantangan adalah Pulau Palue yang jaraknya sekitar 5 jam tadi Anda katakan. Pada saat pembagian bantuan logistik di sana, Pak Budi, apa saja yang ditemukan? Apakah memang fasilitas umumnya lebih rusak di sana, termasuk juga tadi fasilitas seperti sekolah dan sebagainya? Apakah listrik juga sudah mulai menyala di sana, Pak Budi? Betul, saat ini Pulau Palue adalah salah satu pulau terpencil di salah satu Kabupaten Sika yang terkena dampak yang cukup signifikan. Masyarakat di sana ada sekitar 1.000 kepala keluarga, dan kalau dihitung ada 3.600 sekian jiwa yang ada di pulau tersebut. Fasilitas di sana yang terdampak, ada akses jalan yang terputus, namun pada hari pertama kita TNI bersama masyarakat dengan unsur komponen masyarakat yang lain bersama-sama untuk membantu memperlancar akses tersebut. Dan ini sudah dicatat oleh pemerintah untuk kerusakan tersebut untuk ditindaklanjuti. Dan yang perlu kita akses yang terputus tersebut segera dibenahi, dan warga yang terkena dampak rumahnya yang roboh, yang rusak berat, itu pun sudah dicatat dan kita harapkan segera diperbaiki. Dan warga sendiri sangat senang dengan kehadiran kita untuk bantuan logistik yang lancar, dan kita memikirkan bantuan tersebut harus berkelanjutan untuk kehidupan mereka sehari-hari seperti biasanya. Demikian. Baik, terima kasih Majen TNI Pik Budi Yakto, Pangdam 9 Udayana sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Terima kasih.